Shalom, selamat menyambut hari Pentakosta. Mari kita sama-sama bangkitkan semangat kita menyerukan nama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
Shalom, selamat pagi jemaat HCC yang dikasihi. Terima kasih banyak karena tim Praise and Worship tadi telah membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa sekali, dan harapan kita, ekspektasi kita supaya hadirat Tuhan terus menerus kita boleh rasakan seperti itu. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tim Praise and Worship, dan saya berdoa supaya di masa-masa yang akan datang urapan Tuhan yang lebih besar daripada itu terjadi. Nah, sebelum kita mau mendengar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, pada pagi hari ini kami sampai kepada hari yang ke-50. Engkau telah bangkit daripada mati, dan sempena hari ini 2000 tahun yang dahulu adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa yang telah mentransformasikan individu, mengubah satu bangsa, bahkan mengubah seluruh dunia. Dan doa kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau akan melakukan perkara yang sama, bahkan lebih besar daripada itu. Bukan saja di tempat ini, tetapi di luar sana. Dan kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sini, siap untuk menjadi bejana, siap untuk menjadi saluran berkat, mengalirkan berkat yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Terima kasih karena Engkau izinkan untuk sempat menikmati hari ini, dan kami tahu, Tuhan, hari-hari mendatang kami akan ada pengalaman-pengalaman yang baru dengan Roh Kudus. Terima kasih. Semua masa dan kesempatan ini kami serahkan kepada kuasa Roh Kudus untuk berperanan. Dimanapun anak-anak-Mu mendengar perkongsian ini, di rumah, Tuhan, Engkau hadir di tempat mereka. Penuhi setiap ruang di dalam rumah mereka, bahkan setiap ruang dalam hati mereka diperbaharui, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur semuanya dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, pada pagi hari ini adalah perayaan Pentakosta, ataupun dalam bahasa Ibrani dia sebagai Shavuot. Shavuot diambil daripada perkataan Shavuot, hampir-hampir macam bahasa dusun. Nah, Shavuot yang bermaksud menuai gandum yang baru, Shavuot. Nah, ini ada kaitan dengan apa yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun dahulu, di mana murid-murid Yesus yang menanti di kamar ataupun di loteng atas telah mengalami baptisan Roh Kudus, dan itu telah mengubah kehidupan mereka daripada orang yang takut-takut, yang orang bilang tidak ada keyakinan kepada diri sendiri, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang memiliki pengertian yang luar biasa, baik tentang pengetahuan dunia, lebih-lebih lagi tentang pengetahuan surgawi. Nah, saudara-saudara, apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan pada waktu itu adalah satu daripada janji ataupun apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 sebagai janji Bapa. Kemudian kalau kita terus membaca ke dalam Yohanes 16, terutama sekali ayat yang ke-7, dia mengatakan begini, adalah lebih berguna ataupun adalah lebih baik saya pergi kepada Bapa, karena apabila saya sudah pergi, saya akan menghantar seorang penolong untuk kamu sama seperti saya. Tidak, itu adalah Yesus sendiri dalam bentuk roh. Tetapi dia adalah satu pribadi yang datang, yang Yesus mengatakan datang untuk meyakinkan ataupun memberitahu manusia tentang dosa, memberitahu manusia tentang kebenaran, dan memberitahu manusia tentang penghakiman. Karena menurut versi manusia,
dosa itu bagaimana, mereka ada versi ataupun tafsiran sendiri. Kebenaran itu ada kebenaran manusia yang di adjust sana sini supaya dia nampak seperti kebenaran, tapi kebenaran yang daripada Roh Kudus, yang daripada Yesus, itu adalah satu kebenaran yang tidak dapat digugat ataupun dipertikaikan. Nah, kita lihat sesuai dengan janji Yesus tentang janji Bapa itu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada awal pagi, dan itulah satu titik mula sejarah gereja di mana mereka mulai meletup bersaksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke hujung dunia. Nah, Pentakosta itu sebenarnya mengimpak dunia berabad-abad lamanya. Dan tadi kita membuat satu pujian, sebab Engkau mulia dan layak disembah. Itu adalah satu pujian yang menurut catatan dicipta oleh A.A. Allen. Tapi sebenarnya itu bukan pujian yang dia cipta, tetapi dia mendengar itu daripada dalam satu dia punya persekutuan dengan Tuhan, dan dia mendengar pujian itu daripada surga, dan dia menyanyikan itu, dan dia menjadi sebagian daripada choir group ataupun part of the choir group. Dan itu sebab pujian ini setiap kali kita menyanyikannya ataupun mendengarnya, dia pasti menjamah roh kita. Nah, saya sangat senang menyanyikan pujian-pujian yang dibawa oleh Pendeta Niko, sebab kebanyakan pujian yang dibawa oleh Pak Niko ini, walaupun dia sederhana, tetapi kebanyakannya adalah pujian yang dia dengar daripada surga lalu disampaikan kepada manusia. Artinya dia menjadi sebagian daripada choir group surgawi, dan dia salurkan itu kepada manusia. Nah, sempena Shavuot ataupun Pentakosta pada hari ini, doa saya sebagai satu daripada kepimpinan di HCC, kita akan mengalami Roh Kudus dengan lebih jelas, dengan lebih intim, dan dengan lebih hebat lagi. Karena menjelang hari-hari ini yang dipanggil sebagai hari-hari terakhir, kita sangat-sangat memerlukan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, seperti ada seorang anak Tuhan itu mengatakan begini, tanpa Roh Kudus, gereja itu hanya menjadi tempat menyimpan barang-barang, seperti tempat menyimpan barang-barang sebagai satu gudang, ataupun tempat pertemuan orang-orang yang membincangkan hal-hal sekular. Tetapi kalau Roh Kudus berperanan di sana, dia akan mendatangkan restorasi, dia mendatangkan pembaharuan, dan inilah yang kita harapkan di dalam ataupun sempena pada hari ini sambutan Pentakosta. Nah, itu adalah pendahuluan saja, tetapi untuk firman pada hari ini sempena dengan Pentakosta, saya membawa kita untuk membaca di dalam 1 Samuel 16 bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mari kita baca. 1 Samuel 16 ayat 1 hingga 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu
apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut bagimu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu fikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruh nyalap menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, terima kasih untuk pembacaan firman. Dari pembacaan kita tadi, Tuhan bertanya ataupun berfirman kepada Samuel. Katanya begini, "Samuel, berapa lama lagi engkau mau berduka cita karena Saul? Sebab dia sudah saya tolak sebagai raja atas Israel. Sekarang isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mau mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya," dia bilang, "telah kupilih seorang raja bagiku." Maksud Tuhan, Saul sudah saya tolak, namun ada pengganti yang jauh lebih baik, dia punya kualiti. Nah, kita boleh lihat di sini bagaimana Saul itu bersedih sebab Raja Saul menjadi raja itu dilantik menjadi raja. Samuel ada peranan langsung di dalam pengurapan dan juga pertebalan Saul sebagai raja. Nah, Tuhan tahu bahwa setelah Saul itu telah tidak mengikut arahan dan perintah daripada Tuhan, Samuel menjadi sangat-sangat sedih dan dia menjadi kecewa karena dia mengingatkan bahwa akhirnya nanti Saul ini pasti akan membawa satu perubahan dan memberi satu kepimpinan yang sangat-sangat diperlukan oleh orang-orang Israel. Nah, untuk itu dia bilang, "Pergi ke Bethlehem. Saya ada orang yang saya sudah sediakan di sana ataupun yang saya sudah jumpa untuk menggantikan Saul." Tetapi di ayat yang kedua mengatakan, "Bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Pasti ia akan membunuh aku." Nah, kalau dalam bahasa orang HCC, "Nah Tuhan, kalaulah si Saul dengar saya pergi ke Bethlehem nih,
mati aku dibunuhnya. Dia bilang. Itu bahasa kalau di HCC sini. Dia memikirkan bagaimana ataupun apa alasan yang baik untuk dia pergi ke Bethlehem. Sebab sebelum ini kalau kita undur ke pasal yang ke-15, 1 Samuel 15 itu, kita dapat melihat di sana bagaimana Samuel memberi arahan ataupun Tuhan memberi arahan kepada Saul melalui Samuel untuk pergi dan memerangi orang-orang Amalek. Sebab orang Amalek ini telah menghalang bahkan memerangi orang Israel waktu perjalanan mereka daripada Mesir kembali ke tanah Kanaan. Dan arahan yang diberi oleh Tuhan itu begitu jelas sekali. Dia katakan kepada Saul, Saul, engkau pergi perangi orang Amalek. Semua manusia, daripada yang pemimpin-pemimpin, orang-orang biasa, tua, muda, kecil, semua dibunuh. Begitu juga binatang-binatang, habiskan. Dan semua dia punya harta benda harus dimusnahkan. Nah, apa yang terjadi? Rupanya Saul dia tidak mengikuti apa perintah arahan yang diberi oleh Tuhan kepada dia. Dia pakai dia punya pengertian sendiri, logik dia sendiri. Dan dia juga, saya lihat dia ini seorang yang tidak ada pendirian yang tegas, mudah dipengaruhi. Bila dia punya tentera-tentera itu mengatakan, "Woi, rugi saja kita berperang ni tanpa ada apa-apa ganjaran. Kita kasih bunuhlah binatang-binatang sapi, domba yang kurus-kurus, yang tidak sehat, itu kita bunuh, tapi yang sehat-sehat kita ambil." Ya, itu yang mereka buat. Dan selain daripada itu, Saul sendiri membiarkan raja Filistin, yaitu Raja Agag, untuk hidup. Tetapi ternyata itu menjadi halangan, menjadi satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, aku ada pengganti. Kalau kita lihat daripada dahulu sampai kepada sekarang ini, setiap yang pergi ada pengganti. Ada pepatah mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Nah, Allah memberitahu kepada Samuel, Saul ada pengganti, dan kita tahu itu adalah Daud. Dan Yesus di dalam kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 14 itu dikatakan, setelah Yohanes datanglah Yesus. Kalau kita baca dengan sempurna dia punya ayat itu, setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus. Yohanes berlalu, Yesus datang. Yang lebih baik, lebih tinggi kualiti dia. Dan selepas itu, Yesus pergi. Ada pengganti dia lagi, yaitu Roh Kudus. Dan kalau kita lihat peranan Roh Kudus dari dahulu, sebelum Tuhan Yesus, dia datang dan hanya tinggal di atas manusia. Dia datang dan pergi. Kan ada lagu yang selalu kita, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Roh Kudus datang dan dia tidak reside, dia tidak berdiam di dalam manusia. Tetapi selepas Yesus pergi dan menghantar Roh Kudus, Roh Kudus bukan saja dia tinggal di atas manusia, tetapi di dalam manusia. Itu sebab Yesus mengatakan, adalah lebih berguna untuk saya pergi. Sebab kalau saya pergi, saya menghantar Roh Kudus, dan dia akan tinggal di dalam kamu lagi. Maka itu sebab Yesus mengatakan, kamu boleh menjadi seperti saya. Kamu boleh melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang saya lakukan, bahkan lebih hebat daripada itu. Sebab ada pengganti. Amin, saudara-saudara. Nah, dalam Samuel berfikir-fikir bagaimana kalau saya pergi, Saul tahu pasti dibunuh. Cari jalan. Lalu apa yang Tuhan katakan, senang saja kau pergi ke sana, bawa satu anak lembu, beritahu bahwa kau mau pergi ke Bethlehem untuk mengadakan korban bakaran. Dulu kita pernah belajarkan tentang bagaimana orang-orang Israel sekarang sedang bersiap-siap untuk pembangunan bait Allah yang ketiga itu. Dan di antara yang mereka sudah sediakan, selain daripada baju imam yang dipanggil ephod, mereka sudah ada
calon-calon imam sudah ada. Mereka juga sudah menyediakan apa yang dipanggil sebagai anak lembu merah ataupun heifer. Sebab binatang yang dikorbankan itu bukan sembarangan. Dia harus ada dia punya quality, ada dia punya karakteristik tertentu. Dan inilah yang disuruh oleh Tuhan kepada Samuel, bawa seekor anak lembu, heifer, dan katakan engkau pergi untuk membuat korban bakaran di sana. Dan Saul tidak ada alasan untuk campur tangan. Nah, kalau kita lihat, kenapa Samuel merasa takut? Sebab dia tahu di dalam pasal yang ke-15 saya katakan tadi, waktu dia pergi menegur Saul karena ketidaksetiaan dia mengikuti perintah dan arahan Tuhan itu, dia katakan begini, sebab engkau tidak menuruti perintah dan arahan Tuhan, kau punya perlantikan sebagai raja sudah dibatalkan, ditarik balik. Bahkan kerajaan Israel akan terkoyak, akan dirobek gara-gara engkau tidak setia. Dan itu satu yang sangat memberi tamparan kepada Saul. Bahkan di hadapan Saul dikatakan Samuel kasih cincang-cincang ataupun dia pergi bunuh Raja Agag. Dan itu adalah satu yang sangat mungkin kalau bahasa kita sekarang tamparan di muka Saul yang tidak boleh diterima. Kenapa? Dia sebagai raja, dia ingat dia ada authority, ada kuasa untuk membiarkan seseorang itu hidup, yaitu Raja Agag, Raja Filistin yang Tuhan arahkan untuk dibinasakan, tetapi dia lawan. Nah, lalu bila Samuel membunuh Raja Agag itu sepertinya dia melawan arahan Saul yang membenarkan supaya Agag kekal hidup. Dan inilah alasan-alasan yang membuat Samuel takut untuk pergi ke Bethlehem. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau pergi bawa anak lembu. Dan memang apa yang terjadi, kalau kita lihat ataupun kita maju ke beberapa lembar lagi di dalam 1 Samuel 20, ada menceritakan tentang bagaimana waktu Saul mau marah ataupun marah dengan Daud gara-gara iri hati. Daud melarikan diri sampai ke satu tempat dipanggil Nob, dan di sana imam yang berperanan waktu itu ataupun pastor yang berperanan adalah Ahimelek bin Ahitub. Dan Ahimelek ini selain daripada memberi roti untuk Daud makan dan pengikutnya, dia juga memberi pedang Goliat itu kepada Daud. Dan apabila Saul mendengar tentang ini, dia tidak ada cerita lagi, dia pergi bagi sedikit ceramah kepada si Ahimelek, kau bersekongkol dengan orang yang mau melawan saya, padahal Daud tidak ada kemampuan untuk melawan dia pun. Tapi dia menuduh Ahimelek bersekongkol untuk menjatuhkan dia. Akhirnya dia memberi arahan kepada dia punya pegawai-pegawai, bunuh si Ahimelek. Ini si pembelot ini, dia bilang. Tetapi ternyata dia punya tentara-tentara itu tidak ada satu pun yang sanggup untuk membunuh Ahimelek. Dan ada seorang yang nama dia seorang orang bangsa Edom, nama Doeg. Lalu Saul memberi arahan kepada Doeg, bunuh ini imam dan juga dia punya keluarga. Dan kita lihat dikatakan 85 orang daripada keluarga Ahimelek dibunuh. Dan selain daripada itu juga telah membunuh semua satu kampung. Di kampung Nob itu termasuk binatang-binatang, tidak ada yang dibiarkan hidup, termasuk harta benda dan rumah mereka, semuanya dibinasakan. Kalau tadi Tuhan mengarahkan Saul untuk melakukan yang seperti itu, dia tidak mengikut. Tetapi sekarang tanpa ada arahan daripada Tuhan, dia sendiri yang memberi arahan supaya dimusnahkan segala-galanya. Nah, inilah sifat orang kadang-kadang
bila dia tidak mengikuti apa yang Tuhan beritahu kepada dia, dia boleh melakukan sesuatu yang tidak wajar. Nah, akhirnya Samuel ke Bethlehem. Dan sampai di Bethlehem, orang di Bethlehem pula pun bergagar dan ketakutan dengan si Samuel. Ada juga alasan, itu barangkali alasan yang mungkin kita boleh cerita kemudian. Tetapi tujuan Samuel ke Bethlehem itu seperti yang kita baca dalam ayat yang pertama tadi, untuk mengurapi seseorang yang Tuhan sudah jumpa bakal mengganti Saul. Nah, sampai di Bethlehem, waktu Samuel melihat anak Isai yang pertama itu, dia katakan, wah inilah dia, sebab mungkin dia ada penampilan yang hebat, muscular, handsome, dan macam-macam lagi. Dan lalu lalu Tuhan berkata kepada dia, Samuel, kau ini melihat apa yang di luar. Yang saya lihat adalah yang di dalam. Kita ini kalau lihat handphone, wih cantik ini handphone. Sebab dia punya penampilan di luar itu cantik. Sepertinya kita melihat handphone, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Mungkin Samsung 7 lah yang paling bagus kan? Mungkin. Nah, akhirnya disuruh beberapa dia punya anak-anak. Yang pertama tu nama dia Eliab. Lalu di depan Samuel, tidak. Kemudian lalu Abinadab, tidak juga. Dan lalu lagi si Syama ataupun Simya, tidak juga. Kemudian yang lain-lain, Nathanael juga, lalu Radai, Ozem, semua tiada. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, inikah saja kau punya anak semuanya? Tetapi Isai mengatakan, ada lagi satu orang yang paling kecil, tetapi dia tiada di sini, di sana dia, di bukit sebelah sana itu, dia sedang jaga kambing domba, dia bilang. Nah, saudara-saudara, waktu saya mempersiapkan firman ini, perkongsian ini, saya lihat rupanya keluarga Isai ini, nama-nama anak-anak dia dan dia sendiri itu, rupanya dia pinjam nama-nama orang Sabah. Kan, kamu ada lihat kata? Sebagai contoh, Eliab dia panggil Eliab. Kalau Eliab itu suku apa itu? Suku Cina, kan? Kemudian dia lihat lagi Abinadab itu kira-kira dari suku apa? Suku Tator. Nah, kemudian rupanya ada juga yang suku Bajau di sana. Sama ataupun Simya, link sama, orang Bajau. Nah, kemudian Nathanael, itu nama orang Murut, Murut Tagal. Radai, itu Lundaya. Ozem, daripada suku Rungus. Dan Daud itu memang orang Melayu lah kan. Kemudian Isai pula dusun. Kamu tidak percaya dia dusun? Mari, saya kira-kira perbulan antara Samuel dengan si Isai. Waktu si Samuel sampai di Bethlehem, dia tanya, Isai apa ngaran nutup ini kan? Lalu si Isai bilang, Isai, dia bilang, oi, kada bako mimboros main-main, dia bilang begitu. Jadi otopot nga Samuel, Isai bin Obed, ngaranku, dia bilang kan, oh ingka, dia bilang. Bapun sekau, nah kan Isai itu adalah bahasa dusun. Nah, ini adalah tafsiran ataupun versi HCC. Oke. Ini adalah satu gurauan sempena kita bingung-bingung sedikit karena kita kada kurung nih. Nah, tetapi kita lihat saudara-saudara, walaupun itu satu gurauan, tetapi memang Tuhan sudah mau menyediakan Daud untuk menjadi raja, bukan saja untuk orang-orang Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa lain, termasuk
bangsa-bangsa yang ada di Sabah ini. Itulah sebab Samuel waktu dia mengurapi Daud, bersama dengan urapan itu adalah berkat untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa-bangsa yang ada di HCC ini. Kan? Nah, lalu selepas Daud datang, dikatakan bahwa dia seorang anak yang handsome, dia punya penampilan pun bagus. Lalu di dalam ayat yang ke-12 itu sangat jelas Tuhan memberitahu kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia, this is the person. Lalu Samuel bangkit di hadapan ataupun di kalangan keluarga-keluarga dia. Samuel mengurapi Daud, dan dikatakan bermula daripada sana roh Tuhan bekerja di atas Daud. Pada masa yang sama roh Tuhan meninggalkan Saul, dan di sanalah satu apa yang kita lihat sebagai satu pertembungan. Nah, saya lihat saudara-saudara, waktu saya menilik ataupun mengkaji apa sebenarnya kualiti yang ada pada Daud yang Tuhan sangat berkenan. Karena kalau dikira-kirakan dia hanya sebagai anak yang bungsu, dan masih lagi barangkali kalau dia sekolah, dia punya pendidikan baru, barangkali kalau dia dalam usia 17 tahun tu mungkin dalam tingkatan 3, tingkatan 4 saja. Dan dia belum lagi masuk ke Maktab Angkatan Tentera, Military College. Dari segi akademik, sekolah, dia tidak punya yang begitu lengkap. Dan dari segi pendidikan untuk dia menjadi ketua atau pemimpin itu pun tidak lengkap. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan lihat di dalam Daud. Daud itu dikatakan anak yang terakhir. Tetapi sebagai anak yang terakhir, kalau kita di sini ini kan, anak yang terakhir itu selalunya dimanja-manjakan. Kalau dalam bahasa kami, bahasa dusun kan, kami bilang yang terakhir itu gapis. Tetapi Tuhan katakan panggil si gapis, walaupun dia gapis, ada sesuatu yang tidak ada pada dia punya abang-abang ataupun saudara-saudara yang lain. Saya lihat saudara-saudara, Daud ini dia sangat mudah untuk meresponi ataupun melaksanakan apa yang disuruh oleh orang tuanya untuk dia lakukan. Bila disuruh aja, ya bapak, siap, oke. Nah, kalau saya lah si Daud itu kan, anak yang terakhir, mungkin saya boleh juga memprotes sekali-sekala. Pergi pelihara kambing domba, kita tahu pada waktu itu kambing domba di sana bukan dia pelihara begitu saja, banyak ancaman, beruang ada, singa ada, dan jarang tidak terlalu mempedulikan keselamatan Daud. Tetapi karena Daud ini mudah meresponi, lalu dia disuruh ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu tanpa mempersoalkan ataupun memprotes. Ada satu kali itu kita lihat selepas dia diurapi, bapak dia kasih tahu sama dia begini, kau pergi lawat kau punya abang-abang yang sekarang sedang siap-siap untuk berperang, 3 orang abang dia tuh, dan Isai bilang, oke, ini yang untuk abang kau yang tua, yang nomor 2 ini, yang nomor 3 ini. Dia bilang, siapa? Saya pergi. Kalaulah orang lain yang boleh memikirkan, sebab dia pergi ke satu tempat bukan tempat yang aman, satu tempat yang di mana peperangan sedang mau terjadi. Mungkin sebelum sampai ke tempat itu ada juga orang-orang Filistin yang mungkin berada di tempat-tempat tertentu, dan kehidupan Daud boleh terancam. Kenapa dia tidak mengarahkan? Sebab kalau kita lihat 3 orang daripada dia punya anak itu sudah masuk dalam tentera IDF, Israeli Defense Force, ataupun pada waktu itu menjadi tentera kepada Raja Saul lah, sekarang ini IDF, yaitu Eliab, Abinadab dan juga Shammah. Yang 3 orang ini itu bagaimana?
Kenapa tidak menyuruh si Nathanael, menyuruh si Radai ataupun si Ozem pergi yang lebih tua daripada dia, ataupun sekurang-kurangnya pergilah kawan sama dia. Tapi sebab si Daud ini orang kita bilang ringan tulang, dia pergi, tidak ada masalah. Dia pergi dan saya lihat oleh kerana dia punya obedience, dia taat, obedience and faithfulness, maka dia pergi ke sana dan ada satu yang terjadi. Saya lihat saudara-saudara, kalau saja Daud membantah untuk pergi menghantar makanan itu, mungkin dia terlepas satu peluang yang Tuhan sudah sediakan untuk dia dapat menonjol, untuk dia mendapat pengiktirafan. Waktu dia ke sana, di sana yang dia bertemu dengan si Goliat. Dan di sanalah dinyatakan ataupun ada manifestasi kuasa daripada urapan yang sudah dicurahkan ke atas Daud. Nah, kita lihat bagaimana dia pergi memerangi si Goliat. Saul panggil sama dia, nah kau pakai ini, dia bilang bulletproof ini. Nah, dia pergi pakai, kemudian pakai kasut, semua perlengkapan. Waktu dia jalan, kan dia masih muda, dia rasa berat. Dia bilang, aku tidak boleh pakai ini, Raja. Dia bilang, biarlah, saya pakai saya punya senjata saja. Dan senjata dia itu, kalau lastik lebih bagus lagi, tapi dikatakan alih-alih. Dulu waktu kecil-kecil saya ada coba-coba untuk menggunakan itu. Alih-alih itu adalah satu yang dipusing-pusing, kemudian kau lepas dia punya ujung dan batu itu akan pergi, dan dia punya sasaran itu bukan menentu. Cuma orang-orang yang tertentu saja yang boleh menggunakan itu. Dan alih-alih ini yang dipakai oleh Daud ini adalah satu senjata yang sangat kuno yang dia pakai hanya untuk menghalau beruang atau singa yang dia jumpa. Dan ini tidak termasuk dalam senarai senjata-senjata yang lethal, yang boleh mematikan. Tetapi kita lihat saudara-saudara, apapun yang berada di tangan orang yang diurapi itu, Tuhan boleh mengubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan pada waktu itu alih-alih si Daud ini yang diketawakan orang, kau pakai itu saja. Dan kita ingat bagaimana si Goliat mentertawakan dia. Dia datang dengan alih-alihnya, kemudian dengan dia punya tongkat. Dia bilang, ini budak kicik, dia bilang, kira begitu. Habis si Goliat kan besar, budak kicik, kau ingat aku apa? Anjing, kau bawa kau punya tongkat mau pukul sama saya. Habis kau, mari saya kasih kau punya, saya patah-patah kau punya tulang, saya kasih kuyak-kuyak kau punya, saya kasih kepada burung-burung. Nah, apa yang si Daud katakan? Dalam nama Tuhan Allah yang saya percaya, saya datang untuk melawan engkau. Dan kita lihat bagaimana saudara-saudara, alih-alih yang dipakai oleh Daud tadi, dia lebih hebat daripada M16, senjata yang terbaik sekarang kan M16. Ya, kalau M16 ini mengikut yang, kalau tidak silap saya punya ingatan, dia boleh berjalan sehingga 5 km. 5 km dia punya jarak tembakan dia, dan jarak lurus dia tidak pandai menurun begitu sejauh 800 meter. Nah, itu lebih hebat daripada M16. Satu kali saja si Daud kasih lepas, terus kena kepala si Goliat. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana impak apabila Roh Kudus bekerja di dalam seseorang. Namun sebelum si Daud diurapi, saya lihat ada sebenarnya beberapa halangan-halangan yang boleh menghalang dia daripada diurapi. Satu, Tuhan memberi arahan kepada Samuel untuk ke Bethlehem mengurapi Daud. Dan memang Daud tidak tahu pun yang dia ini menjadi target untuk diurapi. Tetapi rupanya akibat daripada urapan itu, Daud dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam master plan, grand master plan penyelamatan Tuhan. Dan melalui Daudlah Yesus ataupun Mesias bagi kita datang. Nah, halangan pertama,
ataupun Samuel hampir-hampir saja tidak dapat ke Bethlehem karena takutnya. Yang kedua, kita lihat bagaimana Daud ini ada anak yang dikatakan anak yang paling bongsu. Selain daripada abang 6 orang itu, kita lihat dia ada 2 orang kakak. Sekurang-kurang ada 2 kakak. Satu nama Jeruyah, dan satu lagi nama Abigail. Ada 8 yang di depan, dan Daud itu adalah yang ke-9. Nah, mungkin saja ada di antara mereka ini, kalau penglihatan manusia daripada kualiti pandangan manusia, ada saja di antara mereka yang mungkin boleh diurapi. Tetapi ternyata Tuhan punya target itu tidak pernah terlepas. Dan kita lihat tadi Tuhan berkata kepada Samuel, berapa lama lagi engkau harus berduka? Nah, selepas pengurapan Daud, dia pasti telah mendengar tentang bagaimana Daud mengalahkan ataupun membunuh Goliat hanya dengan alih-alih. Dia menjadi bersukacita karena dia katakan, apa yang Tuhan katakan kepada saya itu memang tepat. Siapa yang saya urapi mengikut arahan Tuhan itu memang tepat sekali, orangnya tepat. Anak muda yang tidak ada pengalaman ataupun tiada latihan ketenteraan dapat membunuh satu pahlawan yang ditakuti dan digeruni, termasuk Saul sendiri takut kepada Goliat. Apalagi dia punya tentara-tentara. Kalau bos dia takut kepada dia punya musuh, yang lain-lain itu pasti takut. Tetapi Daud, karena Roh Kudus menyertai dia, tidak rasa takut. Dan dia ada satu keyakinan yang sangat besar. Dan itulah yang terjadi. Dan saya percaya bahwa Samuel sangat-sangat bergembira dengan apa yang dia lakukan. Dia dapat melihat potensi yang ada pada Daud, bahwa Daud ini bakal menjadi raja yang betul-betul menjadi pemimpin sejati bagi orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang kita tidak lihat ataupun kita tidak perasaan. Itu adalah satu daripada proses Tuhan untuk membentuk kita, untuk menguduskan kita, untuk membuat kita jadi satu bejana yang siap, yang sesuai, bukan saja dipakai oleh orang-orang, tetapi siap dan layak dipakai oleh raja di atas segala raja. Saudara-saudara, seperti Daud, apa yang dia buat? Dia hanya menuruti, obey, dan dia setia. Apa yang diberi kepada dia, dia melakukan itu dengan penuh obedience dan penuh dengan faithfulness, dengan kesetiaan. Itu saja. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan begini. Kenapa Yesus dimuliakan di surga, di bumi, dan di bawah bumi? Saya percaya bukan karena dia melakukan mujizat-mujizat. Itu memang satu daripada atributnya. Tetapi dia dimuliakan melebihi segala-galanya karena dia obedient dan setia. Obedient and faithful. Sehingga di dalam dia menuruti, dia takluk kepada Bapa, di dalam dia setia di dalam melaksanakan dia punya peranan sebagai anak domba Allah. Dia tidak mengambil kira tentang keselamatan dia, sebab dia tahu kepada siapa dia bersandar. Kalaupun apa-apa yang terjadi, dia tahu bahwa dia akan kembali. Kalau dia mati, dia kembali hidup. Kalau dia rusak, ada yang dapat di-repair kembali. Yesus dimuliakan karena 2 perkara, obedience and faithfulness. Mari saudara-saudara, sempena dengan Pentakosta ini, kita mau introspeksi kita punya kehidupan. Adakah kita selama ini datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan, dan selepas itu kita kembali menjalani hidup yang
seperti biasa. Kita tidak pernah mengambil perhatian tentang hal-hal untuk Alkitab katakan obey and faithful. Kalau ini kita dapat lakukan, saudara-saudara, Tuhan sangat berkenan untuk mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan kita lihat bagaimana impak daripada kepenuhan Roh Kudus. Dan ini yang Tuhan mau lakukan untuk kita semua di sini. Lalu pada pagi hari ini saya sangat rindu, bahkan sebenarnya pada setiap malam, beberapa waktu yang lalu, mungkin lebih 1 bulan sudah, kami sekeluarga selalu membuat persekutuan di mana emphasis kami adalah menuju kepada hari ini, yaitu Pentakosta. Sama seperti ekspektasi daripada jutaan anak-anak Tuhan yang mengharapkan dan merindukan lawatan Roh Kudus, ledakan daripada kuasa Roh Kudus yang luar biasa terjadi. Itu yang mereka harapkan, itu yang mereka tunggu-tunggukan, dan itu yang menjadi kerinduan saya untuk kita semua. Lalu pada pagi hari ini, bukan sulit untuk Tuhan memberi karunia-karunia tertentu, tapi saya mau supaya kita pada pagi hari ini berdoa untuk 2 karunia yang sangat-sangat penting bagi kita, yaitu roh hikmat dan roh pengertian. Kalaupun kita memiliki otoriti atau kuasa-kuasa, karunia-karunia yang lain, tapi tanpa hikmat, tanpa pengertian, yang lain itu menjadi sia-sia. Itu tidak akan membentuk karakter kita. Ini yang membentuk hikmat dan pengertian, membentuk karakter kita. Bila karakter kita dibentuk, maka kita layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan bukan saja menghadkan kita punya pelayanan di HCC, tapi saya percaya Dia juga akan menghantar kita sampai keluar sana. Nah, pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk berdoa. Kita minta kepada Tuhan, semua kita datang kepada Tuhan. Tidak tahu adakah selama ini kita pernah memikirkan untuk mau dipakai oleh Tuhan? Ya, memang mungkin ada kerinduan. Tetapi biar pada pagi hari ini kita ubah kita punya cara berpikir. Mari kita memikirkan untuk memiliki hikmat dan pengertian yang jelas. Hanya dengan ini dapat membentuk kita punya cara pelayanan. Anak-anak muda yang ada di HCC, saya memberi saranan kepada kamu semua sebab pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, waktu Pendeta Niko ke Brasil, Tuhan memberitahu kepada dia, di dalam gerakan Roh Kudus pada hari-hari yang terakhir ini, dia akan banyak memakaikan anak-anak muda. Dan saya percaya anak-anak muda di HCC ini banyak yang rindu. Tetapi untuk dapat dipakai oleh Tuhan, kita harus menjadi seperti Daud. Seperti Daud, dia menuruti dan mentaati apa yang diarahkan oleh orang tuanya. Kamu belajar di rumah masing-masing, itu langkah pertama. Tanpa kamu setia di dalam keluarga, tanpa ada penghormatan kepada orang-orang yang tua atau terlebih kepada ayah dan ibu kamu tidak boleh dipakai oleh Tuhan. Mungkin boleh menjadi pembantu-pembantu, tetapi untuk menjadi leading role, memainkan peranan utama untuk mengembang, untuk membesarkan kerajaan Allah di bumi ini, harus kamu memiliki ciri-ciri karakteristik yang dimiliki oleh Daud, sehingga Tuhan berani, Tuhan sedia untuk mencurahkan, mengurapi kamu dengan Roh Kudus-Nya luar biasa. Tidak ada guna kita memiliki otoriti ataupun kuasa, tetapi kita tidak tahu menggunakannya, kita tidak tahu memakainya. Nah, pada pagi hari ini, mari kita semua berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa, dan selepas daripada ini, saudara-saudara, selepas daripada kebaktian kita ini, mari kita terus berdoa, sebab gerakan Tuhan itu pasti mulai terjadi
dan sudah terjadi di beberapa tempat. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar bagaimana Engkau telah menggunakan Daud, seorang muda di Bethlehem yang sepertinya terpinggir, tertolak oleh keluarga. Tetapi Engkau melihat kualiti yang luar biasa yang dimiliki oleh anak ini. Tidak dimiliki oleh abang-abangnya, kakak-kakaknya, yaitu obedience and faithfulness. Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat yakin, sangat percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja, dan tahap ledakan Roh Kudus itu naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dan doa kami Tuhan, doa hamba untuk anak-anak-Mu di HCC ini, kami akan mendapat hikmat dan pengertian yang baru apabila sejak kami mau obey and be faithful to you. Tuhan, pada pagi hari ini saya mengisytiharkan ke setiap rumah-rumah anak-anak-Mu, jemaat HCC ataupun orang-orang percaya yang rindu mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja dalam hati masing-masing, tidak kira orang yang sudah tua ataupun yang masih muda. Tetapi khusus pada pagi hari ini, saya berdoa untuk anak-anak muda di HCC. Tuhan, pakai mereka, gerakkan hati mereka, bakar hati mereka Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa mereka hadir hidup pada era ini karena Engkau mau memakai mereka seperti Daud. Seperti Daud telah melakukan kehendak Allah pada waktunya, pada generasinya. Biar pada waktu ini generasi anak-anak muda kami dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Yesus, tidak ada orang yang boleh sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang yang boleh masuk ke dalam kebahagiaan kekal kalau bukan karena Engkau. Dan Engkau telah memberi kekuatan kepada kami. You empower us, Lord, bagi maksud untuk pergi dan membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu juga terjadi untuk semua jemaat di HCC Tuhan, termasuk anak-anak yang kecil pun Engkau sanggup memakai mereka. Tuhan, saya berdoa untuk firman yang sudah disampaikan tadi, Roh Kudus yang memeteraikannya dalam hati kami, dan itu akan membakar roh kami untuk kami bangkit dan menjadi pelayan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur semua ini dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus, Tuhan kami, penebus kami, bahkan kawan kami yang sangat baik dan yang sangat intim. Dalam nama itulah kami mengucapkan, memanjatkan doa ini. Dan kita semua yang diberkati dan percaya dan ada ekspektasi untuk Roh Kudus bekerja, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya.